Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi yang sudah saya cari tentang sistem informasi manajemen, pertemuan keempat, tentang proses device. Proses device adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input device, kemudian dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi sehingga akan diterima oleh brainware. Perangkat keras komputer yang memegang tugas sebagai alat proses disebut dengan nama Central Processing Unit atau CPU. Setiap data yang masuk dari input device atau unit masukan, serta data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan, semuanya diolah oleh CPU. Seluruh proses seperti perhitungan, pengolahan data, pengolahan gambar, bahkan pengolahan suara ditangani oleh perangkat keras komputer yang satu ini. Perangkat keras inilah yang juga mengatur kerja dari perangkat keras lainnya seperti printer, mouse, speaker, monitor, keyboard, dan sebagainya. Pada komputer mikro, unit pemrosesan ini disebut dengan mikroprosesor atau pemroses mikro, atau prosesor yang berbentuk chip yang terdiri dari ribuan sampai jutaan IC. Intinya, CPU merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. Selanjutnya yaitu proses device atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan perangkat pemroses adalah perangkat atau peripheral komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah informasi dari data input device. Coba perhatikan contoh input, proses atau output dalam kehidupan sehari-hari ini. Selanjutnya yaitu contoh dari proses device. Yang pertama ada prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang biasa disebut otak komputer. Prosesor berfungsi menjalankan dan mengendalikan kerja komputer dengan bekerja sama dengan komputer lainnya. Prosesor memiliki satuan kecepatan yaitu gigahertz atau GHz. Yang kedua ada motherboard atau mainboard. Motherboard atau dalam bahasa Indonesia biasa dipanggil papan induk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat menempel atau memasang komputer yang lain dan menjembatani komponen komputer yang lainnya. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory, adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan semua proses yang sedang berjalan di dalam komputer untuk sementara, dan ketika komputer mati, maka seluruh data di dalam RAM akan hilang. Contoh selanjutnya ada ROM. ROM adalah read-only memory, komponen komputer berupa chip yang sudah ditulis atau diprogram oleh si pembuat motherboard. ROM hanya bisa dibaca. Yang kelima ada heatsink. Heatsink adalah komponen komputer berupa kipas yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor agar prosesor tidak menjadi panas, karena jika prosesor menjadi panas, maka kinerja komputer akan menjadi menurun atau lelet. 6. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah baterai yang berfungsi untuk menyuplai daya agar settingan BIOS tetap tersimpan. Yang selanjutnya ada VGA card. VGA card atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kartu grafis atau kartu video adalah komponen komputer berupa kartu ekspansi yang berfungsi untuk memproses data menjadi tampilan-tampilan dan merender gambar untuk selanjutnya ditampilkan dalam layar komputer. Yang ke-8 ada sound card. Sound card atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kartu suara adalah komponen yang berbentuk kartu ekspansi komputer yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Yang ke-9 ada power supply. Power supply atau biasanya disingkat dengan PSU adalah komputer atau komponen komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC menjadi arus DC atau satu arah dan menjadi sumber daya utama komputer. Mungkin hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan tentang proses dari device. Jika ada kesalahan kata dari saya menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.